الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Puji dan syukur selalu tercurah kepada Allah SWT, Allah yang memberikan kita dari Idul Fitri 1445 tahun lalu, dan hari ini kita masih dapat melaksanakan insyaallah salat Idul Fitri 1446 Hijriah kali ini. Dan insyaallah kami dari panitia Majelis Syuhada Kampar Riau ini mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kepada jamaah semua. Mudah-mudahan di hari yang berbahagia ini kita memperoleh kemenangan, kita memperoleh ketakwaan apa yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala setelah 1 bulan kita melewati bulan Ramadan. Amin ya Allah. Dapat kami sampaikan kepada jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kami sampaikan pada dalam rencananya kita melaksanakan salat Idul Fitri 1445 Hijriah kali ini kita jadwalkan insyaallah 17.30 karena ada sedikit cuaca mendung, kita sedikit perpanjang 15 menit. Insyaallah akan dilaksanakan nanti jam 7.45. Adapun yang akan menjadi khatib dan imam pada Idul Fitri 1446 Hijriah tahun ini yaitu Ustaz kita Dr. Haji Ariful Bahri LCMA. Beliau sama-sama kita ketahui adalah penceramah satu-satunya rakyat Indonesia yang ada di Masjid Madinah Munawwarah. Alhamdulillah kita mendapat rahmat bisa bersama beliau untuk sama-sama bisa melaksanakan sholat Idul Fitri pada tahun ini. Dapat kami sampaikan jemaah yang berbahagia bahwa kami juga pada pagi yang berbahagia ini juga nanti menjalankan kota infak yang akan kita laksanakan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan ibadah-ibadah sosial yang kita lakukan di Masjid Syuhada Kampar Riau ini. Dapat juga kami sampaikan bahwa kita setiap tahun melaksanakan di bulan Ramadannya melaksanakan sholat tarawih dan witir ditambah itikaf dan juga memberikan paket lebaran yang akan kita laksanakan. Alhamdulillah ini sudah terlaksanakan. Dan hari ini kita insyaallah taala akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Mudah-mudahan cuaca masih tetap bersama kita dan bersahabat. Kalau seandainya nanti di dalam waktu bersamaan kita dalam kondisi hujan, nanti kita suruh sore kita bisa pindah ke dalam. Dan insyaallah kita tetap melaksanakan tata cara pelaksanaan Idul Fitri ini sesuai sunnah dari Rasulullah SAW. Untuk sekedar mengingatkan kita bahwa kita melaksanakan sholat Idul Fitri ini dilaksanakan dengan rakaat pertama yang 7 takbir dengan membacakan, ada yang dibaca, ada yang tidak dibaca oleh imam di makmum. Kalau dibaca dengan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah, maaf, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Dan bisa juga tidak dibaca. Itu pada hadis. Dan juga di rakaat kedua itu ada 5 takbir dan selanjutnya nanti salam baru dilaksanakan dengan khutbah. Ini beberapa cara yang kita laksanakan. Dan juga setelah sholat insyaallah ada juga infak dari jemaah kita untuk sekedar mencicipi kurma, nanti juga kita akan edarkan. Alhamdulillah kita laksanakan nanti kota infak silakan berjalan dulu sebelum kita laksanakan sholat. Jadi kita tidak terganggu dengan sholat. Silakan kota infak laksanakan sekarang berjalan sambil kita
menunggu waktu tersisa sekitar 5 menit atau 10 menit lagi ke depan. Silakan jemaah untuk panitia untuk melaksanakan khutbah infak untuk dapat kita laksanakan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan ibadah, kegiatan-kegiatan sosial yang terus kita laksanakan pada masjid suara kita ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Silakan saudara-saudara kami yang masih di belakang masih banyak untuk dapat merapikan saf di depannya. Di depannya masih ada, di sini masih ada. Mohon saudara-saudara kami, ikhwan kami untuk dapat maju ke depan untuk dapat melaksanakan atau merapikan saf-saf yang ada di hadapan kita. Silakan untuk kita maju ke depan saf-saf yang masih bisa dilaksanakan. Silakan saudara-saudara kalian ikuti panitia untuk melaksanakan infak untuk berjalan sambil menunggu waktu yang telah kita tentukan. Insya Allah kita melaksanakan sholat jam 7.45. Masih ada tersisa 5 menit lagi. Insya Allah Ustaz akan segera datang. Dan kepada kaum muslimin, ikhwan kami semua untuk dapat maju ke depan dalam untuk merapikan sosok yang ada di depan kita. Silakan. Dalam rencana kita kemarin, kalau memang tidak ada hujan di malamnya, kita memang di lapangan sedikit agak lebar. Dan kali ini kita sebenarnya juga tempatnya juga lebar, karena ada di tembok-tembok sekiranya agak sempit. Namun insya Allah ini cukup besar dan bisa menampung kita semua. Silakan panitia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita sampaikan di dalam hati kita untuk dapat berinfak, bersedekah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan insya Allah kami dapat menyampaikan kepada kita semua, kepada diri semua, bahwa setelah Ramadan ini atau tahun depannya, seperti biasa Masjid Wada akan selalu melaksanakan kajian-kajian sunnah atau majelis ilmu yang akan disampaikan oleh ustaz kita. Banyak kita akan datangkan daurah-daurah yang kita sudah sengaja kita datangkan ustaz dari Pekanbaru ataupun dari nasional. Mudah-mudahan selalu kita ikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Suara ini. Yang kedua, kami juga selalu ada kegiatan taksir Quran untuk memperbaiki bacaan-bacaan Quran kita, dan juga ada bahasa Arab yang selalu kita laksanakan di Masjid Suara ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita niatkan untuk Allah SWT diterima menjadi amal jariah dan juga amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kepada Ustaz mungkin untuk bisa ke depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari Iwan semua bisa maju lagi ke depan. Masih ada yang berdiri di belakang Iwan kita untuk dapat menyempurnakan sosok yang agak dirapatkan. Ya, agak dirapatkan. Masih bisa ditambah, kalau memang ada sejadah masih bisa tambah sedikit sana. Majukan. Mari coba. Mama jam enggak? Saya memang enggak bisa. Harus saja. Oh, seperti ini Pak.
Silakan. Di jalan. Psikodokan masih bisa kan? Kita akan menunggu di saya kawan-kawan yang ada di jalan, dan yang di belakang untuk bisa bagi di depan masih ada tempat, atau di dalam masjid juga di atas terasa juga masih bisa insyaallah. Untuk yang laki-laki lewatnya di samping kiri ya. Yang laki-laki untuk maju ke depan lewatnya di samping kiri. Oh ya, Toilah. Soal akan kita mulai ya. Yang laki lewatnya di samping kiri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغيا فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفا وزرابي مبثوثا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. Gemuruh takbir. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk mendengarkannya, dan kita sudah melewatkan tahun-tahun berikutnya. Namun tidak semua orang-orang yang kita cintai mereka diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan kalimat yang mulia ini. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Sebuah kalimat menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin ketika dimudahkan bagi mereka beribadah di bulan Ramadan. Dan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kaum muslimin adalah bagaimana mereka menjadi rabbaniyin, bukan menjadi ramadhaniyin. Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari hambanya agar mereka senantiasa beribadah kepada Allah sampai mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang kita ibadati di bulan Ramadan, itu juga Allah Subhanahu wa taala yang kita ibadati di bulan-bulan yang lainnya. Salatnya kita di bulan Ramadan, kita mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan siyam, kita melakukan qiyam, kita membaca Al-Quran, kita berzikir, kita berdoa, dan itu jugalah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita selesai dari Ramadan, agar bagaimana senantiasa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita perhatikan bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayyaman ma'dudat. Bulan Ramadan itu hanya beberapa hari saja. Dan kalau seandainya kita perhatikan, ada di antara mereka yang di bulan Ramadan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah, dan ada pula di antara mereka di bulan Ramadan mereka tidak mendapatkan ibadah-ibadah yang diambil oleh saudara-saudara kaum muslimin yang lainnya. Mereka yang beribadah di bulan Ramadan, ujung-ujungnya mereka juga akan meninggal. Mereka yang tidak beribadah di bulan Ramadan, mereka juga akan meninggal. Mereka yang melaksanakan salat, mereka akan meninggal. Mereka yang tidak melaksanakan ibadah salat, mereka juga akan meninggal. Mereka yang berpuasa, mereka akan kembali kepada Allah. Mereka yang tidak berpuasa, mereka juga akan kembali kepada Allah. Semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita bawa? Yang kita bawa adalah Ramadan. Yang kita bawa adalah Al-Quran. Yang kita bawa adalah salat. Yang kita bawa adalah zikir. Yang kita bawa adalah ibadah-ibadah yang pernah kita lakukan dalam kehidupan dunia. Dengan itulah kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, "Man ahabba liqa'a Allah, ahabba Allahu liqa'ah, wa man kariha liqa'a Allah, kariha Allahu liqa'ah." Siapapun yang ingin dan sayang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka rindu berjumpa dengan Allah, maka Allah akan merindukan dirinya. Dan barang siapa yang enggan berjumpa dengan Allah, maka Allah tidak akan pernah ingin berjumpa dengan dirinya. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang suka bertemu dengan Allah Azza wa Jal?"
kulluna nakrahul maut, karena semua kita takut akan kematian. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai Aisyah, makna daripada hadis ini, ketika seseorang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan datang ibadah-ibadah yang pernah mereka lakukan dalam kehidupan dunia. Datang salat dari arah kanan, datang puasa dari arah kiri, datang zakat dari arah bawah, datang ibadah-ibadah yang lain mengelilingi dirinya, sehingga dikala ibadah mendatangi dirinya, di saat itulah dia akan berbahagia. Dikala dia berbahagia, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk mencabut nyawanya. Dan itulah makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang senantiasa dihiasi dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jal, wahai mereka yang mengekang dirinya dengan ibadah salat, wahai mereka yang melatih dirinya dengan ibadah puasa, wahai mereka yang memaksa dirinya untuk membaca Al-Quran, wahai mereka yang selalu berdoa dan berdoa kepada Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah, kembalilah kepada Allah dalam keadaan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tahu bahwa ibadah yang kita lakukan bukan untuk Allah Azza wa Jal. Allah tidak pernah memerlukan ibadah salat kita. Allah juga tidak pernah memerlukan ibadah puasa kita. Allah juga tidak pernah memerlukan baca Quran kita, tidak. Tapi yang memerlukan ibadah tersebut adalah kita. Karena itu merupakan bekal kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jal. Sehingga itulah yang diinginkan oleh Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Kalau seandainya kita sanggup melaksanakan salat berjamaah bersama kaum muslimin di bulan Ramadan, maka kita wajib memaksa diri kita untuk senantiasa salat berjamaah bersama kaum muslimin di luar Ramadan. Kalau seandainya kita memaksa diri untuk membaca Al-Quran di dalam Ramadan, maka kita juga harus paksa diri kita untuk membaca Al-Quran di luar Ramadan. Kalau seandainya kita mengekang diri, melawan hawa nafsu untuk menginfakkan sebagian harta yang Allah titipkan di bulan Ramadan, maka itu jugalah yang harus kita lakukan di luar Ramadan. Karena yang diinginkan oleh Ramadan adalah bagaimana kita selalu beribadah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah makna daripada sebuah ungkapan, kunu rabbaniyin. Jadilah kalian senantiasa beribadah kepada Allah. Jadilah kalian senantiasa hamba Allah. Kita hamba Allah di bulan Ramadan, kita juga hamba Allah di bulan Syawal, kita hamba Allah di bulan Dzulqa'dah, kita hamba Allah di bulan Dzulhijjah, kita hamba Allah untuk selama-lamanya. Kunu rabbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Jangan kalian hanya menjadi hamba Allah di bulan Ramadan saja. Itulah yang diinginkan. Karena ibadah yang kita lakukan, itulah yang akan menemani kita dikala kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak suka bertemu dengan dirinya. Kenapa seorang hamba bisa tidak mau bertemu dengan Allah Azza wa Jalla? Karena mereka tahu dikala mereka dikembalikan kepada Allah tidak ada bekalnya, tidak ada salatnya, tidak ada puasanya, tidak ada zakatnya, tidak ada zikirnya, tidak ada baca Qur'annya. Sehingga dikala dia kembali kepada Allah, ibarat seorang budak yang melarikan diri dari majikannya. Kemudian dikala mereka tertangkap, akan dikembalikan kepada majikannya. Mereka tahu apa konsekuensinya. Dan kita semua adalah hamba Allah. Kita semua adalah budaknya Allah Azza wa Jal. Tidak ada pilihan bagi kita kecuali hanya beribadah dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin kembali kepada Allah dengan ibadah yang tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikala seorang hamba kembali kepada Allah, mereka tidak membawa ibadah, maka di saat itulah mereka takut bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Dan dikala mereka takut bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak suka bertemu dengan dirinya. Dikala Allah tidak suka kepada kita, Allah yang mana akan kita cari di akhirat? Hamba selain Allah, hamba Allah selain kita sangatlah banyak. Sedangkan kita tidak memiliki kecuali Allah tempat kita mengadu. Hamba selain Allah yang beribadah kepada Allah banyak,
hewan-hewan yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jal, semua mereka berzikir kepada Allah. Pepohonan yang ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua mereka bertasbih kepada Allah. Makhluk selain manusia sangat banyak. Agar kita tahu, Allah tidak pernah memerlukan yang namanya manusia, karena mudah bagi Allah untuk menciptakan makhluk yang beribadah kepadanya. Ada malaikat yang senantiasa beribadah kepada Allah. Ada hewan yang mereka senantiasa berzikir kepada Allah. Ada semut yang mereka senantiasa beristighfar kepada Allah. Semua makhluk yang ada di dunia mereka beristighfar, walakin la tafqahuna tasbihahum. Hanya kita yang tidak tahu bagaimana mereka beristighfar. Artinya Allah tidak pernah memerlukan kita sebagai manusia, tapi kita yang memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita harapkan dikala kita bertemu dengan Allah? Kita tidak membawa nilai ibadah. Apa yang kita harapkan dikala kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jal? Ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabb mana lagi yang akan kita cari? Kepada siapa kita akan meminta? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikala kita beribadah di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk selalu beribadah-ibadah yang di bulan-bulan yang lainnya. Sudah banyak orang-orang terdahulu dan kita juga sudah mengetahui bahwa Ramadan bukan hanya diwajibkan kepada orang-orang yang ada di zaman kita. Bulan Ramadan sudah diwajibkan mulai dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah puasa sudah diwajibkan mulai dari zaman Nabi Adam. Mereka yang taat kepada Allah, mereka sudah kembali kepada Allah. Mereka sudah menerima hasil jerih payah yang mereka lakukan di dunia. Dan mereka yang bermaksiat kepada Allah, mereka juga sudah kembali kepada Allah. Dan mereka juga sudah mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang tidak mau taat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Salah satu yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam beruban di akhir kehidupannya adalah firman dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Wahai Muhammad, istiqamalah kamu dalam agama. Selalulah tebarkan kebaikan. Kokohkan dirimu untuk beribadah. Dikala ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung tumbuh uban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asal mulanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak beruban. Tapi di akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah menurunkan sebuah ayat di mana seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi untuk selalu beribadah. Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk istiqamah dalam agama. Dikala ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itulah keluar uban Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa berat karena ibadah tidak ada yang ringan. Beribadah tidak ada yang ringan. Istiqamah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala butuh ketekunan. Beribadah, melakukan salat berjamaah bersama kaum muslimin butuh melatih diri. Kita melaksanakan ibadah puasa butuh kita melatih diri. Dikala kita membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, maka kita butuh latihan. Kita harus memaksa dan kita senantiasa berharap bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bersama, Allahumma ahyina muslimin. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan beribadah, dalam keadaan mengabdi, dalam keadaan berubudiyah. Wa tawaffana muslimin. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan beribadah, dalam keadaan mengabdi, dalam keadaan berubudiyah. Wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, kumpulkan kami bersama orang-orang saleh. Mereka yang hanya atau mereka yang beribadah kepada Allah, mereka yang mengorbankan kehidupan dunia yang sementara untuk kehidupan yang abadi untuk selama-lamanya. Kita mengetahui hidup dalam kehidupan dunia sebagaimana disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun saja. Dan sedikit di antara mereka yang memiliki umur lebih daripada 70 tahun. Jangan kita korbankan kehidupan yang abadi hanya gara-gara 60 tahun.
tapi kita korbankan yang 60 tahun untuk kehidupan yang abadi. Dan itulah hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah hamba Allah yang rabbaniyin. Mereka lah yang selalu beribadah kepada Allah. Mereka korbankan dunia untuk akhiratnya. Mereka tidak pernah mengorbankan akhirat karena dunianya. Karena sebagaimana tadi yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati, umur umatku tidak lebih daripada 70 tahun. Kalaupun ada di antara kita yang berlebih daripada 70 tahun, maka sulit bagi kita untuk beribadah kepada Allah. Di saat itulah penyesalan mulai muncul. Akan tetapi penyesalan yang tidak ada gunanya, karena kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwatul Islam, maka ingatlah pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal. Wahai umatku, jangan pernah kalian menunda ibadah. Hendaklah kalian senantiasa beribadah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kalian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak akan bisa kita lakukan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah, di antara salah satu momen yang terindah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikala kita berpuasa adalah ayat yang diselipkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ayat ini diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara perintah kita melaksanakan ibadah puasa. Allah awalkan ceritanya dengan ibadah puasa. Allah akhirkan ceritanya dengan hukum-hukum yang ada di antara ibadah puasa. Kemudian Allah selipkan ayat ini di antara ibadah puasa. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa seandainya kalian berdoa dan meminta kepadaku, aku akan kabulkan doa-doa kalian. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan dengan syarat mereka senantiasa mau mengembalikan dirinya kepadaku. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengajak kaum muslimin, dikala mereka beribadah puasa, maka mereka tidak akan pernah sanggup untuk melakukannya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan sanggup beribadah salat kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga tidak akan sanggup menunaikan zakat kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala ingin selalu memanggil hambanya, wahai hambaku, mintalah kepadaku, mintalah dimudahkan untuk beribadah, karena tidak akan ada orang yang bisa beribadah kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan kita akan selalu berbicara tentang dunia? Di pagi hari kita memikirkan dunia, di siang hari kita memikirkan dunia, di sore hari kita memikirkan dunia, di malam hari kita memikirkan dunia, dan tiba-tiba keesokan harinya kita pun meninggal dunia. Dunia yang kita pikirkan, tapi dunia tidak pernah memikirkan kita. Oleh karenanya ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, sidang jemaah Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah, al-kayyis, orang yang pintar adalah mereka yang memikirkan kampung halamannya. Mereka yang cerdas adalah mereka yang menyadari bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Dan mereka yang bodoh adalah mereka yang mengorbankan akhirat hanya karena dunianya. Dan itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kalian kepada Allah sampai ajal kalian menjemput. Dan itu tidak akan bisa kita lakukan kecuali dengan mengekang diri untuk selalu beribadah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid yang selalu kita ramaikan jangan pernah ditinggalkan. Fakir miskin yang selalu kita santungi, yang kita selalu santuni, jangan pernah tinggalkan. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan jangan pernah kita tinggalkan. Walaupun tidak semaksimal yang kita lakukan di bulan Ramadan, tapi jangan pernah tinggalkan ibadah yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan. Dan itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita seorang hamba yang lemah, agar senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Kita ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin menjadi hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena suatu saat nanti semua kita akan kembali kepada Allah. Sudah berapa banyak orang-orang sebelum kita, dari kalangan keluarga kita,
dari tetangga kita, orang tua kita, saudara-saudari kita. Betapa banyak di antara mereka yang tidak lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah di bulan Ramadan. Mereka tidak lagi diberikan kesempatan untuk mendengarkan gema takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan kita tidak tahu apakah kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan takbir tersebut sebelum Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Maka maksimalkanlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi tahun depan kita tidak tahu kita masih berjumpa atau tidak. Bisa jadi tua tahun berikutnya kita masih berjumpa atau tidak. Dan yang tersisa adalah amalan-amalan yang pernah kita lakukan. Sehingga di antara salah satu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan beribadah, wafatkan kami dalam keadaan beribadah, dan pertemukan kami dengan Engkau dalam keadaan yang Engkau ridhai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kunu rabbaniyin wa la takunu ramadaniyin. Jadilah kalian hamba yang selalu beribadah kepada Allah, dan jangan kalian hanya beribadah di bulan Ramadan saja. Kita tahu ikhwatul Islam, dunia disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unah. Dunia itu terlaknat. Rugi rasanya kalau seandainya kita hanya menghabiskan waktu untuk dunia, dunia dan dunia. Ad-dunya mal'unah. Dunia itu terlaknat. Illa zikrullah wa man wala. Kecuali mereka yang senantiasa beribadah kepada Allah, dan mereka yang senantiasa beribadah kepada Allah, dan mereka-mereka yang selalu bersama orang-orang yang beribadah kepada Allah. Illa aliman wa muta'allima. Kecuali mereka-mereka yang belajar agama, kecuali mereka-mereka yang mengajarkan agama. Selebihnya maka dunia itu terlaknat dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin bebas dari laknat Allah Subhanahu wa taala, maka gabungkan diri kita di antara salah satu 4 yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah mereka yang selalu beribadah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk selalu beribadah dan beribadah kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala pada tanggal di bulan Syawal ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita bersama. Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada orang tua kita. Kalau ada di antara orang tua kita yang masih diberikan kehidupan, semoga Allah hidupkan mereka dalam keadaan beribadah, diberikan kepada mereka umur panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara orang tua kita yang sudah meninggal, semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosanya. Allah lapangkan perkuburannya. Allah Subhanahu wa taala jadikan perkuburannya taman di antara taman-taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa saudara-saudari kita. Allah ampunkan dosa kakek dan nenek kita. Allah ampunkan dosa paman dan bibi kita. Allah ampunkan dosa guru-guru kita. Allah ampunkan dosa tetangga kita. Allah ampunkan dosa masyarakat kita. Allah ampunkan dosa teman-teman kita. Allah ampunkan dosa ulama-ulama kita. Dan kita bermohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada orang-orang yang pernah memiliki jasa kepada kita. Dan semoga Allah ampunkan dosa seluruh kaum muslimin. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala menjaga anak dan keturunan kita, dijadikan mereka anak dan keturunan yang saleh dan salehah. Allah Subhanahu wa taala memberikan bakti mereka kepada kita. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita umur yang panjang dalam keadaan sehat dan dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kemudahan dalam setiap urusan kita, diberikan kelancaran dalam setiap permasalahan. Kita juga bermohon kepada Allah, kalau ada di antara kita yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan dan kesembuhan. Kalau ada di antara kita yang mendapatkan masalah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan dan jalan keluar. Kalau ada di antara kita yang berhutang, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelunasan. Dan kita bermohon kepada Allah untuk saudara-saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah agar Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan kepada mereka.
Sebagaimana kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah haramkan jasad kita ini agar tidak tersentuh oleh api neraka. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah muliakan kita untuk masuk ke dalam surga. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan kita anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi saudara-saudara yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mencintai saudara kita seiman seakidah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan langkah kita, gerakan kita untuk selalu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك خير ما سأل عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خير. اللهم تقبل منا صلاتنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل قراءتنا اللهم تقبل زكاتنا اللهم تقبل كل عبادتنا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأهالينا من النار. اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kami mohon kepada jemaah semua, masih ada kalau seandainya ada tertinggal mau berinfak, mau menginfakkan sebagai hartanya, masih ada som ataupun kota infak yang ada di belakang kita. Terima kasih. Iya,
Akan aduh.